Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup berbeda. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebagai orang beriman kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup kudus. Hidup yang bukan tanpa dosa tetapi hidup yang lain daripada yang lain. Nah, ini lainnya di mana dan bagaimana, Bapak? Sudah tentu yang dimaksud dengan lain ini bukan menunjuk kepada atribut-atribut jasmaniah ya, cara kita ini mendanani rambut kita lah apa, bukannya, tapi memang sebuah perubahan nilai. Apa itu yang penting dalam hidup ini nih? Apa itu yang kita akan tinggikan? Apa itu yang akan kita kejar dalam hidup ini nih? Untuk hal apa sajakah kita akan berkorban dalam hidup ini? Nah, hal-hal seperti itulah yang diminta Tuhan untuk kita ubah. Nah, sudah tentu berbeda dalam hal dosa juga itu merupakan sebuah keharusan, yaitu kita tidak lagi melakukan dosa yang tadinya kita biasa lakukan atau dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi seperti itulah kudus yang Tuhan kehendaki, Pak Gunawan. Iya, dan untuk itu Pak Paul, apakah ada ayat yang Pak Paul ingin bahas gitu, Pak? Ada, Pak Gunawan, dan sebetulnya pembahasan kita kali ini nih muncul dari sebuah keprihatinan, yaitu ini, Pak Gunawan. Di Amerika Serikat nih beberapa waktu yang lalu diadakan sebuah survei, dan dari survei itu tuh ternyata anak-anak yang di sekolah minggukan pada masa kecilnya itu setelah SMA makin berkurang, yang akhirnya tetap bergereja. Pas menginjak bangku kuliah itu hampir setengahnya tidak lagi bergereja, dan setelah masuk ke dunia kerja ya, ternyata tuh yang masih bergereja tinggal sekitar 10%-nya saja. Jadi berarti begitu banyak anak-anak yang tadinya tuh mengenal Tuhan, bergereja setiap minggu, diajarkan tentang Tuhan, tapi setelah dewasa tidak lagi menghiraukan hal-hal ini. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi ini? Apakah ini sesuatu yang baru? Tapi ternyata tidak. Mazmur 106 ayat 34 hingga 36 mengatakan mereka, yaitu orang-orang Israel, tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Jadi orang Israel pun setelah masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, akhirnya bercampur baur dan mulai mengadopsi nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu. Nah, kita ini juga jadinya masih berhati-hati, karena ternyata memang gejala ini terus berlangsung, ya, dari zaman Perjanjian Lama di saat itu sampai sekarang terus berlangsung. Memang di satu pihak membuat kita sedikit merasa, aduh, rasanya ini frustasi ya. Apalagi yang harus kita kerjakan? Bukankah kita sudah melakukan tugas sebagai orang tua, mengajak anak-anak mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, mengenal apa itu ibadah kepada Tuhan, dan akhirnya juga mengenal firman Tuhan lewat sekolah minggu dan khotbah-khotbah yang didengarkannya. Tapi kok setelah besar akhirnya bisa hilang begitu saja. Nah, kita mesti jadinya mewaspadai. Kita sudah melihat contoh yang sangat nyata terjadi di Eropa dan Asia Kecil. Eropa adalah pusat kekristenan, ya, mengirimkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di segala penjuru dunia. Tapi sekarang kita ketahui tidak ada lagi pusat kekristenan di sana secara umum. Karena apa? Karena kebanyakan orang di sana memang tidak lagi terlalu menghiraukan Tuhan. Tuhan adalah sebuah konsep yang tidak relevan dalam hidup. Mereka mungkin saja percaya adanya Tuhan, tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang seharusnya terlibat di dalam hidup mereka. Bapak, kalau pemazmur itu mengatakan tentang mereka itu bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain, itu pada saat ini itu sangat dimungkinkan, Pak Paul. Jadi kita sulit untuk mengisolir diri, apalagi sebagai orang Kristen mau kumpul sama Kristen aja kan sulit, Pak Paul. Jadi percampuran ini kan bisa membawa dampak yang tadi kita bahas ini. Betul, jadi sudah tentu yang dimaksud dalam konteks sekarang ini bukanlah kita memisahkan hidup, tidak bergaul, tidak bersosialisasi dengan orang lain. Sama sekali bukan, sebab Tuhan juga meminta kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi benar-benar berkat bagi orang-orang di sekitar kita, supaya
lewat perbuatan-perbuatan baik kita orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, jadi konsep berbaur di sini yang dimaksud lebih kepada suatu adaptasi dan asimilasi nilai-nilai hidup dan keyakinan dan kepercayaan. Sehingga kita mesti menjaganya. Jangan sampai itu yang nanti turut tererosi. Ya, kalau tadi riset itu dilakukan di Amerika, Pak Pol, katakan dilakukan di Indonesia, saya rasa hasilnya juga tidak jauh berbeda, Pak Pol. Sebetulnya iya, saya kira banyak orang yang setelah dewasa itu sebetulnya itu tidak terlalu lagi melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin saja mereka pada hari Minggu tetap pergi ke gereja dan sebagainya. Tapi sebetulnya Tuhan bukanlah menempati porsi terbesar dalam hidupnya. Jadi benar-benar ya ke gereja beribadah adalah sebagai kewajiban lah sebagai manusia. Namun tidak sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan di dalam setiap jengkal kehidupannya. Kalau begitu apa yang harus dilakukan gitu Pak Pol? Kita untuk tentu tidak menghendaki anak-anak kita atau generasi muda ini tidak lagi mempunyai nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak mereka masih anak-anak ini Pak Pol. Kita akan melihat beberapa panduan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, prinsip pertama yang bisa kita petik dari firman Tuhan adalah kita hanya dapat hidup berbeda bila pertama-tama kita mempersembahkan hidup kepada Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, kita mesti bertekad untuk hanya hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjalankan misinya. Fokus kita hanyalah Dia dan tidak ada lagi selain Dia. Nah, saya menyimpulkan begini Pak Gunawan. Orang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan adalah orang yang tidak pernah benar-benar mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini saya kira sedikit banyak ya kembali kepada peranan kita sebagai orang tua ya. Misalnya saya mau katakan kadang-kadang sebagai orang tua kita gagal menekankan hal ini. Kita memandang hal rohani sebagai salah satu dari sejumlah hal lain dalam hidup ini. Bukan sebagai bagian terutama dari hidup. Nah, pada akhirnya anak bertumbuh besar, memiliki pandangan yang serupa bahwa ya Tuhan hanyalah satu bagian, satu hal dari sejumlah hal lain dalam hidup ini. Nah, anak-anak seperti inilah yang nantinya rentan terhadap erosi rohani ketika menginjak usia dewasa. Iya, masalahnya mungkin di konsep tentang mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus, Pak. Nah, ada masih banyak orang itu yang menganggap bahwa kalau mempersembahkan diri itu ya harus jadi pendeta. Harus bekerja penuh waktu di gereja atau di mana gitu Pak Paul. Sehingga orang tidak berani mempersembahkan diri atau enggan mempersembahkan diri. Ini bagaimana Pak Paul? Mempersembahkan diri berarti nomor satu, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Jadi apapun yang dilakukannya itu tuh harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Apa yang ingin dilakukannya haruslah ditanyakan dengan Tuhan. Apakah memang ini sesuatu yang Tuhan kehendaki? Nah, sudah tentu yang saya maksud dengan menanyakan kepada Tuhan untuk hal-hal yang memang penting yang kita lakukan. Saya bukannya berkata mau mandi tanya Tuhan dulu, mau makan tanya Tuhan dulu. Bukan itu maksud saya ya. Tapi pada intinya mempersembahkan diri kepada Tuhan berarti ya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Terutama dalam hidup kita. Saya masih ingat dalam diri saya pribadi, sebelum saya lahir baru, apa yang saya lakukan ya saya lakukan sesuai dengan kehendak saya. Saya nggak memusingkan apakah Tuhan itu setuju apa tidak setuju dengan yang saya lakukan. Tapi setelah saya lahir baru, saya berusaha mengingat-ingat, apakah ini akan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, waktu saya mau sekolah, mau memilih jurusan, mau memilih pasangan hidup, saya senantiasa berdoa. Saya meminta pimpinan Tuhan. Saya mau memastikan bahwa yang saya lakukan tidaklah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi hal seperti ini yang kita sejak awal harus tanamkan kepada anak-anak kita. Tuhan terutama.
hidup ini untuk Tuhan. Sebab hidup ini dari Tuhan. Jadi tidak ada yang istimewa dengan perkataan hidup ini untuk Tuhan. Sebab bukankah pada dasarnya hidup ini adalah dari Tuhan. Jadi memang sepenuhnya milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup ya seperti itu pula. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi pengajaran tentang cerita-cerita Alkitab, penanaman nilai-nilai itu memang penting dilakukan sejak anak itu masih dini. Tetapi yang Pak Paul mau sampaikan di sini adalah menekankan juga pada anak untuk berani mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan secara pribadi, gitu Pak Paul. Betul. Jadi mempersembahkan di sini bukannya berarti kamu jadi harus menjadi pendeta nanti. Tidak, mempersembahkan artinya sepenuhnya hidup ini nih hanyalah untuk Tuhan. Ya, makanya kalau kita sendiri sebagai orang dewasa masih tidak jelas dengan konsep ini, kita tidak akan memberikan dorongan itu kepada anak-anak kita, Pak Paul, ya? Betul, jadi harus memang diawali oleh kita dulu. Apakah kita pun telah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Sepenuhnya ini adalah untuk Tuhan. Kita enggak lagi tuh hanya memikirkan diri, tapi selalu mau memikirkan kepentingan Tuhan. Ya. Hal lain yang ingin Pak Paul ungkapkan dari Roma pasal 12 ini apa, Pak Paul? Yang berikut adalah Tuhan meminta kita untuk tidak serupa dengan dunia ini. Nah, istilah dunia di sini merujuk kepada pola hidup atau jiwa dari dunia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak setiap hal yang dicetuskan oleh dunia berarti itu bertentangan dengan Tuhan. Tidak setiap hal. Tapi akan ada hal-hal yang diajarkan, nilai-nilai hidup yang dipromosikan yang memang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Namun, untuk dapat tidak serupa dengan dunia, pertama-tama kita harus tahu lebih dahulu apa itu yang menjadi pola hidup dunia. Apa itu tuh yang diajarkan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang tua mesti menjelaskannya kepada anak-anak. Apa itu pola-pola dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan mengapa tidak sesuainya. Jadi nggak boleh kita sebagai orang tua hanya berkata, ini salah, ini jahat, tapi nggak menjelaskan kenapa kok nggak boleh, kenapa kok itu tidak benar, kenapa kok itu jahat. Nah, saya berikan beberapa contoh tentang pola dunia yang berseliweran di sekitar kita yang kita mesti waspadai. Misalnya yang pertama, ada orang yang berpendapat bahwa hidup bergantung sepenuhnya pada diri kita manusia, bukan Tuhan. Ada orang yang mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kekuatannya, ada orang yang mengandalkan kebisaan-kebisaannya. Enggak ya. Kemajuan ilmu pengetahuan itu memang satu hal yang indah, yang baik. Tapi kalau nggak hati-hati, kemajuan ilmu pengetahuan membuat kita lupa bahwa pada akhirnya nafas ini pun adalah pemberian Tuhan. Dan bahwa kepandaian juga adalah karunia Tuhan. Sebab misalkan kita membicarakan tentang IQ, kecerdasan intelektual. Apakah itu sesuatu yang bisa ditambahkan sampai misalkan yang tadinya IQ-nya 90 sekarang menjadi 150. Tidak, penambahan IQ kita tahu hanyalah bisa hanya berlangsung mungkin hanya mencakup sekitar paling banyak 5-10 poin. Tapi itu pun sebetulnya masih bisa dipertanyakan itu penambahan atau hanya pengoptimalan yang memang sudah ada dioptimalkan. Intinya adalah kita memang sudah membawa itu. Itu sebabnya anak-anak yang cacat mental, yang memang mengalami kemunduran dalam kecerdasan intelektualnya, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil mengeluarkannya dari ikatan itu. Tetap aja dia akan susah mengikuti pelajaran dan sebagainya. Jadi intinya kita masih menyadari hidup ini pemberian Tuhan, nafas pemberian Tuhan, kecakapan kita, kepandaian kita juga adalah pemberian Tuhan. Nah, tapi betapa banyaknya orang-orang di sini nih yang nggak lagi menghiraukan Tuhan karena memikirkan bahwa nggak usah bergantung pada Tuhan. Ini semua udah begini hebat, begini maju kok. Jadi akhirnya kita menyembah diri kita sendiri, bukan lagi Tuhan. Ya, itu memberhalakan ilmu atau memberhalakan diri kita sendiri menggantikan Tuhan, Pak Paul, ya. Tepat. Dan memang ini menjadi suatu ajaran yang saat ini sedang gencar disampaikan kepada anak-anak yang mengatakan bahwa kalau kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa melakukan itu. Ya, itu kan sesuatu ajaran yang membingungkan anak sebenarnya. Betul. Jadi kita memang boleh mendorong anak kamu jangan sampai ragu kamu coba teruskan apa yang telah kamu kerjakan itu sudah baik. Nah, nggak apa-apa.
Tapi jangan sampai berlebihan. Seolah-olah semua tergantung pada dia. Kita mesti mengajak anak berdoa, meminta berkat Tuhan, dan meminta kehendak Tuhan. Sebab memang apapun yang dia persiapkan, misalkan ujian, sebaik apapun dia belajar. Kalau hari itu dia harus sakit, ya dia nggak bisa ikut ujian. Semuanya harus terhenti. Jadi ya kita mengajak anak dari kecil untuk bergantung pada Tuhan. Iya, mungkin ada anggapan yang keliru yang lain, Pak Paul, yang saat ini sedang berkembang. Yang kedua adalah bahwa semua kepercayaan adalah baik dan sama di mata Tuhan. Nah, ini memang sebuah falsafah yang dianut oleh banyak orang di dunia ini. Ya, apalagi di kalangan kaum intelektual dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa, semua sama, ya bergantung pada kita lah dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah jika semua keyakinan sama, mengapa harus ada begitu beragam? Dan ini yang penting, begitu berlainan. Nah, kalau memang mirip-mirip, kita masih bisa berkata, ya mungkin ini semuanya sama lah, mirip-mirip kok semuanya. Tapi pada faktanya jika kita ingin mendalami setiap keyakinan, ternyata kita temukan berbeda sekali. Tidak ada yang sama di dalam tonggak-tonggaknya, di dalam dasar-dasarnya. Tidak. Begitu beragam, begitu berbeda. Nah, ini membuktikan bagi saya tidak sama. Sebab kalau sama, ya kenapa harus begitu berbeda? Nah, jadi bagi saya memang tidak sama. Dan karena tidak sama, tugas kita lah untuk mencari tahu, mencari kebenaran itu, mendalaminya, dan tidak menggampangkan. Nah, buat saya orang yang menggampangkan, ya semua sama dan sebagainya, memang adalah orang yang nggak mau menghiraukan Tuhan dalam hidupnya. Maka ya udah dah, pokoknya anggap sama semuanya, jadi dia nggak usah pusing-pusing. Nah, sikap seperti inilah yang kita juga harus waspadai. Sebab kenapa anak-anak kita akan bertumbuh di dalam lingkup seperti ini, dimanapun dia berada sekarang ini. Ya, di luar negeri juga sama dan bahkan mungkin lebih parah lagi. Jadi benar-benar sebuah sikap yang mau menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat Tuhan ya, dan dengan mengatakan ya semua sama, nggak ada bedanya. Ya, itu seringkali dikemukakan dalam rangka kita itu bisa menoleransi orang lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita gitu, Pak Paul. Ini bagaimana, Pak Paul? Sudah tentu kita perlu hidup rukun, kita perlu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan kita harus mengasihi orang. Bahkan perintah Tuhan lebih jauh lagi, kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Kita diminta untuk mendoakan. Jadi bukan hanya menoleransi, panggilan Kristiani adalah mengasihi. Lebih jauh lagi dari menoleransi. Nah, tapi di dalam kita mengasihi, kita pun mengakui bahwa memang tidak sama. Tapi tidak sama tidak harus membuat kita membenci orang, itu adalah sebuah dosa ya. Tapi kita masih tahu. Nah, saya ini ingin menggugah orang tua untuk mendorong anak ya benar-benar mengerti apa itu yang Tuhan ajarkan, apa itu yang Tuhan ajarkan, sehingga mereka nggak gampang-gampang nanti terbawa oleh angin yang berkata, iya udahlah, semua kok sama kok baiknya dan sebagainya. Ya. Hal lain apa Pak Paul yang ingin Pak Paul ungkapkan dari Roma 12? Ya? Yang berikut adalah ada orang-orang yang beranggapan bahwa terpenting ialah kebahagiaan. Dan bahwa Tuhan sesungguhnya menginginkan kita bahagia. Nah, ini sebuah falsafah kehidupan yang juga berseliweran di tengah-tengah kita. Jadi, pada akhirnya faktor dosa atau melakukan sesuatu yang melawan Tuhan menjadi tidak relevan. Sebab semua diukur dari bahagia. Selama kita bahagia, itu berarti kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Terlalu banyak orang yang seperti ini, Pak Gunawan. Ya, ada orang yang akhirnya tinggal bersama dengan pacarnya, tidak peduli tentang bahwa ini adalah dosa, bahwa ini adalah perzinahan di mata Tuhan, nggak peduli. Kenapa? Sebab orang-orang ini bisa berkata, ya saya udah nggak cocok lagi dengan istri saya atau suami saya, ya sekarang saya tinggal dengan dia, yang penting saya bahagia, ya Tuhan kan nggak mau saya ini hidup sengsara, Tuhan kan nggak mau saya ini hidup derita. Oh tidak, Tuhan lebih mau kita itu menderita gara-gara melawan dosa, daripada bersuka cita gara-gara hidup dalam dosa. Jadi itu suatu konsep yang sangat salah ya. Nah, anak-anak akan nanti bertumbuh besar di dalam budaya atau di dalam roh seperti ini nih. Yang penting kamunya senang, ya udah. Yang penting senangkan, bahagia, kamu menjadi orang yang lebih baik. Oh tidak. Yang Tuhan tekankan bukannya bahagianya kok. Yang Tuhan tekankan selalu adalah menaati kehendaknya.
Ya, memang seringkali orang menempatkan kebahagiaan, kesuksesan itu sebagai tujuan akhir dari kehidupannya. Itu masalahnya, Pak. Betul, jadi akhirnya apapun yang kita lakukan tujuannya adalah supaya bahagia. Nah kalau kita udah mencapai titik kebahagia, kita akhirnya nggak lagi tuh mempedulikan caranya. Dan kita membolehkan semua cara, yang penting kita bahagia. Tidak, kita mesti mengajarkan kepada anak-anak bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Orang yang memutarbalikan, yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan supaya bahagia di dunia ini, suatu hari kelak harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang anak-anak mesti mulai menerima ya dari kita sejak mereka kecil. Ya, apa ada pendapat yang lain yang membingungkan atau yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, Bapak? Yaitu bahwa semua nilai moral relatif, sebab semua bergantung pada bagaimanakah kita melihatnya. Boleh apa tidak boleh, salah atau benar, itu semua relatif kok, tergantung bagaimana kita meyakininya dan sebagainya. Oh tidak ya, jangan sampai nanti kita itu tuh terpengaruh oleh nilai-nilai moral seperti ini. Bahwa benar salah semua adalah masalah persepsi belaka. Oh jangan. Ada yang benar, ada yang salah. Nah Tuhan sudah mengatakannya, kita harus ikuti. Kita setuju apa nggak setuju, itu nomor 2, itu nggak penting. Terpenting adalah apa yang Tuhan katakan. Nah, jadi ini juga yang kita mesti nanti tekankan kepada anak-anak pada masa pertumbuhannya. Iya, Pak Paul, memang seringkali kita itu mengatakan sesuatu itu tanpa dasar gitu. Jadi sehingga semuanya relatif. Kebaikan atau kekudusan. Gitu. Hal-hal yang nilai yang Pak Paul anggap itu sesuatu yang mutlak. Itu yang bagaimana, Pak Paul? Misalnya, Tuhan sudah berkata bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, ini yang mengatakan adalah Tuhan Yesus. Dan bagi saya, dia tidak berbohong. Jadi kalau dia tidak berbohong, berarti dia mengatakan yang benar. Nah, saya akan pegang itu sebagai suatu kebenaran dalam hidup saya yang mutlak, yang saya tidak akan kompromikan. Misalnya, Tuhan meminta kita untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Nah, kita akan mutlakkan itu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama, itu adalah sebuah dosa. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata, ya namanya juga manusia, ya membenci nggak apa-apa kok sekali-sekali. Oh tidak, yang memang tidak berkenan kepada Tuhan, ya itu adalah suatu dosa yang kita harus hindari. Ya, nah hidup berubah ini, hidup berbeda dengan yang lain ini, contohnya seperti apa lagi, Bapak? Nah jadi akhirnya kita ini diperintahkan Tuhan untuk berubah dalam cara berpikir kita. Ya, tidak sama dengan dunia, jadi kita harus ditransformasi. Artinya kita harus mengadopsi nilai yang baru dan sudut pandang yang berbeda. Hanya dengan perspektif yang barulah kita dapat menjalani hidup berbeda dari pola dunia. Kita harus memahami bagaimanakah Kristus Tuhan kita memandang semuanya dan berusaha sekuat tenaga menerapkannya dalam hidup. Jadi kendati bagi dunia kita hanya akan dipandang kuat bila kita berani membalas misalnya. Namun Tuhan memerintahkan kita untuk tidak membalas. Malah Tuhan meminta kita untuk berdoa bagi yang menyakiti kita. Jadi sebagai orang tua kita harus mendorong anak untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya dan memandang hidup dari lensa Tuhan. Anak-anak yang sejak kecil dididik untuk menyikapi hidup melalui mata Tuhan akan bertumbuh besar lebih kuat dan terbiasa menyikapi hidup lewat kacamata Tuhan. Kalau dia dari kecil tak terbiasa, maka tatkala dia sudah dewasa, dengan sangat mudah dia akan hanyut oleh nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kita bisa mengubah pola hidup kita itu kalau pola pikir kita berubah, dan perubahan pola pikir ini hanya dimungkinkan kalau firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup seseorang, itu Bapak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, firman Tuhan menegaskan bahwa perubahan baru terjadi ketika kita berupaya keras keluar dari pola dunia dan mempersembahkan hidup kepada Kristus. Nah, semua ini memerlukan waktu dan proses. Jadi sebagai orang tua kita patut rajin mengajarkan semua ini kepada anak. Ya, mungkin ada waktunya ia mengalami pergolakan. Nah, kita dengarkan, berilah dorongan, namun jangan memarahinya. Nah, kuncinya adalah ya terus menjalin relasi yang terbuka dengan anak-anak agar kita dapat memantau
dan mengarahkan pertumbuhan rohaninya. Ya, tetapi ada orang yang berpendapat Pak Paul ya, kalau dia sudah menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak itu sejak kecil, katakan dia nanti agak remaja atau dewasa meninggalkan gereja atau bahkan meninggalkan imannya, suatu saat toh nanti dia akan kembali lagi. Ini bagaimana Pak Paul? Saya melihat kebenaran hal ini Pak Gunawan, karena dasarnya adalah bukan pengalaman, tapi dasarnya adalah kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Sehingga karena kasihnya begitu besar, meskipun orang itu tuh udah kelewatan kebangetan dan sebagainya, di akhirnya Tuhan tetap memberinya kesempatan untuk kembali kepadanya. Nah sudah tentu, ya ini terpulang juga pada si individu tersebut. Apakah dia mau merendahkan diri datang kepada Tuhan atau tidak. Kalau tidak mau, ya dia memang harus menanggung semua akibatnya. Tapi saya percaya di titik akhir Tuhan akan memberi kesempatan kepada anak-anaknya yang telah hidup jauh darinya untuk kembali kepadanya. Nah sudah tentu kita tidak boleh berpikiran, kalau begitu kita hidup semaunya lah sekarang. Dan nanti juga akan Tuhan beri saya kesempatan terakhir. Oh jangan ya. Kenapa kita harus menyakiti hati Bapa yang mencintai kita selama berpuluhan tahun? Kalau kita tidak harus menyakiti hati Bapa sehari pun, bukankah itu yang paling indah? Ya, jadi waktu yang terbaik kita menaburkan firman Tuhan itu justru pada masa anak-anak itu Pak Paul ya? Betul sekali Pak Gunawan. Kenapa begitu penting di masa anak-anak? Sebab bukanlah kita sekarang menyadari ya lewat psikologi pendidikan dan sebagainya bahwa apa yang diingat pada masa kanak-kanak itu akan terus tinggal bersama kita sampai di hari tua. Bukankah sekarang juga ilmu medis menjelaskan kepada kita bahwa di hari tua, memori jangka pendek kita itu makin hari makin menipis. Yang terus bertahan adalah memori jangka panjang. Jadi apa yang kita terima pada masa kecil, firman Tuhan demi firman Tuhan, kebenaran demi kebenaran, di hari tua lah itu yang akan kita pegang. Kita bawa sampai nanti kita uzur. Yang terakhir itu tuh justru kita akan lupakan. Jadi betul sekali penting mendidik anak dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hidup berbeda. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.